izin Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdi mu'tarifin bisyikil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua yang di dalam masjid ini termasuk tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Selawat kirim salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Syekh Abdurrahman Jaber beserta rombongan, yang kita hormati Ketua Masjid Al-Qahar, dan yang kami hormati seluruh undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Lurah beserta staf yang sempat hadir pada pagi hari ini, pejabat kelurahan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan seluruh jemaah yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan susunan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Masjid Al-Qahar ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, marilah kita sama-sama menyimak, mendengarkan, mengkhususkan diri kita untuk mendengarkan pembacaan Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh anak kita Muhammad Rafiq Naufal bin Safarudin. Kepada Naufal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا
لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita semua mendapat syafaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Bupati Ogan Komering Ulu, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kesrah. Terima kasih Pak Jauhari yang telah hadir. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Masjid Al-Qohar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Astoni SAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Kabak Kesra yaitu Zauhari SI MSI. Yang saya hormati penceramah kita yaitu Syekh Abdurrahman Jabir. Ahlan wa sahlan Pak, selamat datang di Masjid Al-Qohar Batu Raja Permai, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Uku. Mudah-mudahan dengan kedatangan Syekh Abdurrahman Jabir ini akan membawa berkah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Batu Raja Permai serta stafnya dan juga Ketua RW RT hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, wabil khusus kepada Majelis Taklim yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini, pada detik ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat
dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dengan hati yang ikhlas mengerjakan sholat subuh berjemaah, sekaligus kita menghadiri dan mendengarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, amal ibadah kita pada malam hari ini dan selanjutnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau Allah yang membawa kita alam kegelapan hingga alam terang-nerang taubatnya seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan menghemat waktu. Yang pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Abdurrahman Jabir serta rombongan. Inilah keadaan di Masjid Al-Qahar Batu Raja Permai, Pak. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan beliau. Kemudian juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oh maaf ya, tersimpang dikit ini. Hari puasa ini lain cak ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadir sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sama-sama dalam keadaan sehat, sekaligus kita akan mendengarkan ceramah Syekh Abdurrahman Jabir. Dan kami mohon maaf Pak Syekh, seandainya di dalam penerimaan kami ini ada perkataan yang menyinggung, ada perbuatan yang tidak sesuai, dan juga ada tutur sapa yang didengarkan tidak menyenangkan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Karena jemaah kami ini bermacam-macam, Pak. Bermacam-macam suku, ada suku Ogan, ada suku Oki, ada suku Kumring, dan juga ada suku Jawa. Itulah jemaah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, secara singkat saja, mari kita sama-sama mendengarkan penceramah kita, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan insyaallah kita akan berjumpa pada gelombang yang sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama sambutan Ketua Masjid Al-Qahar untuk acara berikutnya, yaitu hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Jabir. Kepada Syekh Abdurrahman Jabir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan. Bapak Ibu ayah bunda jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammadan.
Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Tuan Guru kita Syekh Abdurrahman Jaber yang sudah tadi mengimami sholat subuh kita secara berjamaah, yang tentunya Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita bersilaturahmi. Kita doakan semoga Tuan Guru kita sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Qahar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati para ustadz, para ustazah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati segenap aparatur pemerintahan, mulai dari Bapak Bupati yang mewakili, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Tentunya yang kami muliakan dan yang kami banggakan segenap para jamaah, ayahanda kami, bunda kami yang hadir pada pagi subuh hari yang berbahagia ini. Mohon maaf Bapak Ibu, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mana tahu tidak sesuai dengan urutan. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Sama-sama kita satu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi subuh hari yang berbahagia ini, semoga kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita serahkan mikrofon ini kepada Tuan Guru kita, yang tentunya ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Pada kesempatan ini sejenak kita akan menyampaikan profil singkat daripada Tuan Guru kita, Al-Mukarram Tuan Guru kita Bapak Ibu yang sudah tadi mengimami sholat subuh kita secara berjamaah, yaitu Syekh Abdurrahman Jaber. Beliau ini merupakan salah satu adik kandung daripada almarhum Syekh Ali Jaber, yang mana tentunya almarhum Syekh Ali Jaber sebagaimana kita ketahui semasa hidupnya mempunyai cita-cita yang sangat mulia untuk Indonesia, yaitu dalam rangka mewujudkan para generasi Qurani, mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Ini juga lah yang dilanjutkan oleh adinda beliau dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan juga memasyarakatkan Al-Quran, mewujudkan para generasi Qurani. Sejatinya beliau ini besar dan kecilnya di kota Madinah, dan tentunya menuntut ilmu di kota Madinah. Tentunya beliau hijrah dari Madinah ke tanah air kita, yaitu melanjutkan perjuangan daripada kakanda beliau, yaitu almarhum Syekh Ali Jaber. Bapak Ibu yang bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan kita pada pagi subuh hari ini, kami dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia bergandengan tangan dengan Tuan Guru kita, Alhamdulillah yang pertama bersilaturahmi kepada Bapak Ibu, yang mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini selalu kita istiqomah, yang tentunya untuk berubudiah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan selanjutnya Bapak Ibu seperti halnya brosur yang sudah kita bagikan, yang sudah ada di tangan ayahanda kami, bunda kami, yang mana kami masih melanjutkan perjuangan dakwah yang ditinggalkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber pada pagi subuh hari ini bersama adinda beliau, yaitu Syekh Abdurrahman Jaber, yaitu dalam rangka mewujudkan para generasi Qurani, mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan juga memasyarakatkan Al-Quran. Yang mana Alhamdulillah Bapak Ibu kita mempunyai program yang sangat mulia bersama Tuan Guru kita, yaitu program gerakan wakaf 1 juta Al-Quran, yang tentunya kita beri nama dengan program SIWAK, Sinergi Wakaf Al-Quran Santi. Sejatinya gerakan ini sudah kita lakukan 2 tahun lebih kurang, yang mana Al-Quran ini kita bagikan ke pelosok-pelosok negeri dan juga kepada pondok-pondok pesantren yang memang siap untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari dukungan daripada jamaah, yang mana tentunya 2 tahun lebih kurang pergerakan yang sudah kita lakukan, Alhamdulillah sudah kita distribusikan 40.000 mushaf yang sudah kita bagikan kepada para generasi Qurani. Kenapa gerakan ini kita lakukan? Yang mana tujuannya ialah supaya adinda-adinda kita lebih semangat, lebih giat, lebih fokus untuk membaca Al-Quran, terlebih daripada adinda-adinda kita, generasi kita yang jauh daripada perkotaan ataupun yang di pelosok negeri. Inilah yang kita berikan, yang tidak memiliki mushaf Al-Quran, inilah yang kita berikan, yang Al-Qurannya sudah buruk dan tentunya sudah tidak layak pakai, maka inilah yang kita ganti. Yang mudah-mudahan dari upaya ini, cara ini lahirlah para penghafal Al-Quran, para generasi Qurani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selain hadir kita di sini bersilaturahmi, kami juga terus serta mengajak jamaah untuk sama-sama kita bergandengan tangan, bergotong royong, bahu membahu
dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sedekah infak yang kita berikan pada pagi subuh hari ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sejenak kita akan sama-sama bersolawat. Sebelum mikrofon ini kita serahkan kepada Tuan Guru kita untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. Maka kita mulai dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lebih tepat lagi Bapak Ibu, salatul ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi Bapak Ibu, salatul ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Bapak Ibu yang bunda insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita serahkan kepada Tuan Guru kita untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata tausiah ataupun siraman rohani kepada Tuan Guru kita Syekh Abdurrahman Jaber beserta Ustadz penerjemah kita Ustadz Bagus Kamal LC. Kepada Tuan Guru kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. apa khabar semuanya? Bikhair? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Allahumma lakal hamd. Semoga seluruh yang hadir di masjid ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam ketaatan. Amin insyaallah. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yunzil alaina wa alaikum min ar-rahma wal barakah ma anzalahu ala ibadihi as-salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi beliau sudah membuka dengan sapaan kepada kita semuanya.
Kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kebaikan rahmat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. جزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih جماعة المسجد الإخوان والأخوات جميع الحاضرين في هذا المسجد. نسأل الله أن يرزقنا في هذه الساعة المباركة علما نافعا وعملا صالحا يدخلنا جنته بفضله تعالى. Dan saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Untuk semua jamaah di masjid ini senantiasa Allah memberikan ganjaran yang berlimpah ruah untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya belum lancar bahasa Hindu. Insyaallah semua di sini insyaallah mengerti bahasa Arab. Mengerti? Insyaallah. Ana insyaallah belajar bahasa Hindu, antum belajar bahasa Arab. Insyaallah. Insyaallah belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullama ta'allamtu akthar, kullama fahimtu Al-Quran akthar, fahimtu ad-din al-islami akthar. Ya, beliau tadi memberikan sambutan, selama kita bisa banyak paham bahasa Arab, kita akan banyak memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Dan sejauh mana kita paham bahasa Arab, di sanalah kita juga akan memahami agama kita, yaitu agama Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah daiman wa abada, Alhamdulillah ala kulli hal, nahmaduhu sirran wa jiharan wa zahiran wa batina, nahmadullah ala ni'matil islami wal imani wal Quran, ala ni'mati as-sihhati wal afiyah, ala ni'matil amni wal aman. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, puji syukur yang terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kesehatan, kenikmatan zahir dan batin, kenikmatan Islam, kenikmatan keamanan, ketentraman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita syukuri dalam hati kita. ما شاء الله كثير حاضرون في الغالب في صلاة الصبح لا يحضروا إلا قليل، فهذه نعمة من الله اشكروه عليها واطلبوا من الله الاستقامة والثبات على صلاة الصبح مع جماعة المسلمين. Masya Allah, kita saksikan pada subuh pagi hari ini jamaahnya begitu banyak, baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Tentu ini hal yang luar biasa, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita pupuk istiqamah, kita bisa terus menunaikan salat subuh berjamaah seperti ini. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. Kemudian kita bersaksi kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang senantiasa tidak ada sekutu baginya, zat yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati, zat yang Maha menghidupkan dan mematikan, dan kekuasaannya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita juga bersyahadat bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup dari para nabi. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ونورا. Ya, subhanaka la ilma lana, ma suci Allah, tidak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kelapangan dada kita untuk memahami apa-apa ilmu yang akan kita sampaikan, dan senantiasa semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله العالم بكل شيء، سبحان الله القادر على كل شيء، أرسل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى سدرة المنتهى في ليلة واحدة، وهذا من إعجاز الله وقدرته على كل شيء. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini diberkahi di sekelilingnya. Untuk apa Allah memperjalankan umat hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yaitu dalam rangka menampakkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Subhana, maha suci Allah yang maha mengetahui dengan segala sesuatunya. Maha suci Allah yang maha mampu untuk segala mentakdirkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai Sidratul Muntaha, yang ini atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi hanya dalam satu malam, dan ini merupakan keajaiban, keagungan, kemu'jizatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatullah kathira wa ayatuhu fi rihlati al-Isra'i wal Mi'raj kathiratun jiddan, ولن يكفي الوقت حتى لو تكلمنا إلى الظهر. إنها آية ومعجزة من الله سبحانه وتعالى، لكن ننصحكم نصيحة أخ لكم: اقرأوا كثيرا في هذه القصص وفي جميع قصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ستجدون آيات بينات تنير قلبكم وتشرح صدركم، فيها آيات لما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العليا وما واجهه في رحلته كلها. Berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan Isra Mi'raj ini, kita bisa temukan di hadis-hadis Nabi dengan hadis yang panjang. Oleh karena itu, saya memberikan nasihat kepada jamaah sekalian untuk membaca daripada peristiwa Isra Mi'raj ini dalam hadis Nabi yang panjang tadi, untuk senantiasa bisa menghadirkan pengagungan kita terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya berkenaan dengan Isra Mi'raj ini yang di dalamnya terhadap keagungan yang luar biasa, dan kita juga bisa membaca daripada kisah-kisah umat atau nabi-nabi terdahulu. أعظم آية سنتطرق إليها في رحلة الإسراء والمعراج أنها فرضت فيها الصلاة.
مما يميز الصلاة ويجعلها في مرتبة عالية في الدين الإسلامي أنها فرضت من الله مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جميع عباداتنا نزلت عن طريق جبريل عليه السلام، عن طريق الوحي، إلا الصلاة لعظم مكانتها ورفعة شأنها في الإسلام. Dan daripada hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah diwajibkannya untuk kita hambanya, yaitu untuk melakukan fardu salat 5 waktu. Ini hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita melihat bagaimana semua syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril. Ternyata ada satu syariat perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu salat. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa, kedudukan yang luar biasa daripada perintah salat itu sendiri. فرضت علينا 50 صلاة، ولكن عندما نزل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومر بنبينا موسى سيدنا موسى عليه السلام أخبره أن يعود إلى ربه فإن قومك لن يستطيعوا، فعدة مرات عرج إلى السماء مرة أخرى حتى خفف الله عن أمة محمد الصلوات إلى 5 صلوات، وذلك فضل من الله لأنها بأجل 50 صلاة. Pertama kali syariat salat hasil dari Nabi Muhammad SAW bertemu Allah menerima perintah salat di Sidratul Muntaha itu 50 waktu salat dalam sehari. Sehingga ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah ini, Nabi Muhammad turun dan di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memberikan satu masukan, datanglah ke Allah minta keringanan, karena sesungguhnya umatku tidak akan pernah kuat untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Hingga Rasulullah naik lagi meminta diskon kepada Rasulullah SAW, sehingga berujung yaitu kewajiban sholat menjadi 5 waktu. ولا تكون الصلاة للمسلم لوحده فقط، أمر الله بالصلاة للمسلم ومن تحت رعايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل من تحتك أنت مسؤول عنه من زوجة أو أبناء أو بنات في بيتك، أنت مسؤول عن أمرهم بالصلاة. Sesungguhnya kewajiban sholat ini Bapak Ibu sekalian adalah kewajiban yang sejatinya kewajiban itu adalah kolektif. Kita semua memiliki kewajiban untuk saling menjaga sholat ini. Kewajiban sholat ini tidak adalah kewajiban untuk kita pribadi saja, tapi bagaimana kewajiban sholat ini harus kita perhatikan kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya harus saling menguatkan untuk menjaga perintah sholat 5 waktu ini. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا يشغلك رزقك، يقول الله لك لا يشغلك رزقك، ورزق أهلك فهو محفوظ عند الله تعالى، لكن أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر أي جاهد واصبر وتابع واهتم واعتصم بالصلاة أنت وأهل بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa menunaikan sholat dan terus konsisten berusaha untuk menjaga perintah sholat ini. Sesungguhnya kami tidak meminta kepada kalian rizki, tetapi Allah lah yang memberikan rizki. Ayat ini memberikan satu keterangan kepada kita untuk senantiasa jangan sampai kita sibuk terhadap urusan dunia rizki sehingga kita lalai meninggalkan perintah sholat. Ayat ini memberikan pesan demikian, sehingga
untuk senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh menjaga untuk konsisten melaksanakan perintah sholat itu. لن يكون سهلا أمرك لأهلك بالصلاة، لن يكون سهلا، لن يكون طريقا مفروشا بالورود. عندما تقول له هيا إلى الصلاة لن يقول لك حاضر هيا بنا، لا بد أن تجاهد. لأجل ذلك أضيفت في اللغة العربية الصبر من غير الطاء، في هذه الآية أضيف واصطبر من شدة الصبر. يجب أن تصبروا، يجب أن تجاهدوا في أمر أبنائكم بالصلاة. Memang kalau berbicara kita melaksanakan sholat itu kadang Pak, mungkin sering juga tidaklah mudah untuk kita menunaikannya, kadang malas-malas berat. Oleh karena itu dalam firman Allah tadi, Allah mengatakan wastabir, itu menggunakan kalimat tok, menunjukkan butuh perjuangan yang sangat keras untuk senantiasa kita bisa menjaga perintah sholat itu. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita untuk malas-malasan, untuk senantiasa menjaga konsisten daripada perintah sholat itu sendiri. Alhamdulillah antum hadirin fi hadha al-majlis, nas'alullah an yanfa'ana wa iyyakum, walakin kama qultu lakum fil bidayah iqra'u. Al-waqtu lan yakfi li sard qissat al-Isra' kamilatan wal Mi'raj. اقرأوا عندما تعودوا إلى بيوتكم، اقرأوا في هذه الرحلة ففيها آيات بينات. اقرأوا كثيرا، اطلبوا العلم كثيرا، تنالون حلاوة في قلوبكم. عندما تفهموا دينكم وتفهموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ستحبون دينكم أكثر. Alhamdulillah kita semua sudah menghadirkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Tetapi mengingat kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah yang tidak pendek. Dalam hadisnya saja itu panjang, yang mana kita harus sendiri mandiri untuk senantiasa mengetahui lebih mendalam bagaimana kandungan daripada peristiwa daripada Isra dan Mi'raj itu. Maka oleh karena itu saya menasihati kepada jamaah sekalian untuk membaca sebanyak mungkin berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, atau membaca daripada perihal agama Islam ini. Ketika kita banyak membaca, banyak mencari ilmu, akan muncul rasa manis keimanan yang kita rasakan, keagungan kita melihat agama ini dengan penuh keagungan berkat daripada kita gemar untuk mencari ilmu atau banyak membaca berkaitan dengan agama Islam ini. النصيحة الثانية بعد الصلاة وأمر أهلك بالصلاة والمجاهدة على الصلاة، عليك بذكر الله. أشغل لسانك بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وفي سيارتك وفي عملك وفي كل مكان. اجعل ذكر الله يجري على لسانك دائما. Nasihat yang kedua, yang pertama tadi saya sampaikan nasihat berkenaan dengan sholat. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan zikir. Kita jadikan zikir yang terus membasahi lisan kita. Dimanapun kita berada, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika bekerja, jangan sampai terlewatkan daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu ma yudhkaru Allah bihi huwa kalamuh. أعظم ذكر لله هو قراءة القرآن الكريم. أشغلوا أوقاتكم بالقرآن الكريم، اعتصموا بالقرآن، تمسكوا بالقرآن أنتم وأهل بيتكم لتنزل عليكم الرحمات والسكينة والمودة والرحمة. Dan seagung-agungnya zikir yang bisa kita lakukan adalah dengan kita berzikir melalui Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, itu bisa dikatakan adalah seagung-agungnya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama Al-Quran, disitulah kita sudah berzikir dengan zikir yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan Al-Quran selalu bersama kita, keluarga kita, agar diturunkan di dalamnya rahmat, kasih sayang, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qira'at Al-Quran fiha ajrun azim. كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وذلك فضل من الله يضاعفه لمن يشاء
ولكن كلما قرأت مع حضور قلبك زاد حبك للقرآن. كيف تفهم القرآن؟ كيف يخشع قلبك أثناء قراءة القرآن؟ عليك بفهم القرآن. كيف تفهم القرآن؟ تقرأ تفاسير القرآن بلغتك. اقرأ كثيرا، اقرأوا في تفاسير الآيات، اقرأوا في معاني الآيات لتجدوا لذة وحلاوة وحضورا للقلب وخشوعا أثناء قراءة القرآن. Alhamdulillah, Allah menjanjikan pahala yang berlipat bagi hamba-hambanya yang mau membaca Al-Quran. Hingga dalam satu riwayat dikatakan pahala membaca satu huruf daripada Al-Quran itu menjadi pahala 10 kebaikan, hingga dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi membaca Al-Quran yang lebih afdal, lebih baik adalah kita membaca dengan hati kita, tidak hanya lisan yang mengucapkan, yaitu kita hadir ketika membaca Al-Quran itu kita mengetahui maknanya, mengetahui artinya, mengetahui tafsirnya. Oleh karena itu kita di sini dituntut untuk senantiasa ketika membaca Al-Quran kita juga tahu tafsirnya. Kita membaca tafsirnya, bagaimana isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga hadir bagaimana rasa manis keimanan ketika kita membaca Al-Quran itu, rasa khusyuk, rasa mendalam, mentadabburi setiap ayat-ayat yang kita baca, karena kita mengetahui isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. أعظم علاقة بين المسلم والقرآن أن يكون القرآن في الصفات وفي الأخلاق، أن يكون في التعامل مع جميع الناس، يكون القرآن يجري في صدورنا وفي جوارحنا. Dan level yang ketiga yang lebih agung lagi bagi kedudukan orang yang membaca Al-Quran adalah dia mampu mempraktekkan, mengamalkan semua pesan-pesan Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana Al-Quran itu sudah menjadi karakter, sifat yang meresap di dalam jiwanya, yang menjadi satu gambaran bahwasanya dirinya adalah mengamalkan pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التابعين وقال لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. Suatu ketika datang dari kalangan tabi'in kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. عليك أن تقرأ في سيرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا كيف كان يعامل أهل بيته، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يعامل حتى أعداءه، كيف كان جهاده في سبيل الله، كيف كان زهده عن الدنيا، كيف كانت عبادته وذكره، وكيف كان يشغل وقته، لكي تعرف كيف كان خلقه. لا بد أن تقرأ عنه كثيرا وتكون أخلاقك مثل أخلاقه محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk lebih mendalam kita mengetahui akhlak Nabi, kita harus banyak membaca berkaitan dengan sirah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika beliau berinteraksi, bermuamalah dengan sesama, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana muamalah beliau dengan bahkan dengan orang-orang yang membenci beliau. Itu semua bisa kita dapatkan dalam perjalanan sirah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setelah kita mengetahui kita bisa menteladani, mempraktekkan dalam kehidupan kita. ولكي تريدوا عائلتكم سعيدة تريدوا زوجة صالحة، والزوجة تريد زوجا صالحا، تريد أبناء وبنات صالحين وصالحات، تريد أن يعم الخير والمودة والرحمة في بيوتكم، يجب أن تكونوا أنتم الوالدين قدوة حسنة لأبنائكم، أن تكونوا مقيمين الصلاة، أن تكونوا من أهل القرآن تشغلون أوقاتكم بالقرآن، أن تكون أخلاقكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تلتزموا بذلك
بمشيئة الله يكونوا أولادكم تبعا لنهجكم. Apabila kita ingin kita menjadi orang-orang yang soleh, pasangan kita menjadi yang solehah, suami kita menjadi yang soleh, anak-anak kita menjadi yang soleh, kemudian kita ingin dalam keluarga kita itu Allah turunkan kebaikan, keberkahan, maka langkah konkretnya adalah yang pertama untuk senantiasa kita menunaikan sholat. Yang kedua adalah kita disibukkan dengan Al-Quran. Tapi yang paling penting di sini apa? Kita sebagai sosok tauladan bagi anak-anak kita, pasangan kita. Itu yang paling penting. Kita mendirikan sholat, menyibukkan dengan membaca Al-Quran, kemudian kita hadir sebagai sosok tauladan di antara keluarga kita. قبل أن نختم نذكر لكم هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل قبل أن تخرجون من المسجد عليكم بصلاة الركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث في صحيح الجامع وحسنه الألباني. Baik, sebelum kita keluar, saya memiliki satu nasihat yang saya nukil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita praktekkan ya setiap hari setelah kita selesai menunaikan sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh jamaahkan secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari, ya, kemudian dia tutup dengan sholat terbit matahari, ya, sholat syuruk, maka itu terhitung pahala seperti orang haji dan umrah secara sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh disahihkan oleh Al-Albani. Nasallallahu al-azim an يشملنا وإياكم برحمته الواسعة وأن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير الجزاء على حضوركم، على جهادكم في صلاة الصبح وحضوركم إلى مجلس العلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين والصالحات، وأن يجعل أبناءنا وأبناءكم من الصالحين والصالحات، وأن ينزل علينا بركاته ورحماته كما أنزله على عباده الصالحين. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan kepada kita rahmatnya kepada kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada hadirin semuanya yang sudah senantiasa hadir dengan khusyuk dan khudu, sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua, dan Allah memberikan kepada anak-anak kita, kepada kita semua tergolong orang-orang yang saleh dan salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menurunkan kebaikan, keberkahan, rahmat kepada kita semuanya. Semoga semua insyaallah seluruh yang hadir di masjid lancar sukses dunia akhirat insyaallah taala. Semua insyaallah masuk surga insyaallah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paham insyaallah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan jazaa. Barakallah. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu Bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Bunda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dalam rangka program gerakan Wakaf Al-Quran Syartin, alhamdulillah yang tentunya kita kumpulkan melalui safari-safari dakwah yang tentunya ikut serta berkontribusi dalam perjuangan ini, yang alhamdulillah tentunya kita sudah mendistribusikan kepada para generasi Quran. Untuk melihat lebih lanjut kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Amanah Muslim Indonesia, sejenak kita akan alihkan pandangan ayahanda kami, ibunda kami ke layar yang sudah disediakan oleh tim kita. Rangkaian kegiatan yang kita lakukan setelah ini nanti akan ada Tuan Guru kita membagikan hadiah kenang-kenangan khusus, cenderamata khusus
yang nantinya kita tutup langsung dengan doa. Kepada tim sejenak Bapak Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bukan jeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngampon